Gimana kalau kita nggak good looking? Menurutku itu pertanyaan yang tidak pantas sih, karena yang jelas kamu pasti punya kemampuan lain kok kawan. Tapi ada kisah yang akan saya sampaikan dari pengalamannya teman kita yang katanya enak tapi banyak yang tidak enaknya. Oh iya, sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tanda loncengnya ya. Biar apa? Ya tahulah. Langsung aja deh. Ini berdasarkan pengalaman pribadi dari teman kita Michelle yang akan kita share di channel Aliran Motivasi. Pertama-tama saya bahas tentang yang enaknya dulu ya. Dalam hal pertemanan, si tidak good looking ini biasanya berteman dengan anak yang biasa-biasa saja. Tidak terlalu cantik atau tidak terlalu ganteng. Teman-temannya membawa vibes positif dan tidak fake. Malah pertemanannya cenderung mengarah ke hal yang baik-baik seperti sering belajar bareng dan jarang nongkrong atau menghabiskan uang untuk hura-hura. Karena teman-temannya juga anak rumahan sih, punya teman-teman yang sportif dan selalu pengertian. Tapi bukan berarti tiap orang yang good looking vibes-nya negatif ya, itu tergantung pribadi masing-masing. Ada juga teman saya yang good looking tapi tidak suka hura-hura. Nah ini yang gak enaknya menurut versiku ya. Mungkin ada juga yang mengalami hal yang sama sebagai sesama yang tidak good looking. Kadang diacuhkan oleh teman-teman sekitar dan lebih mempedulikan yang good looking. Saya pernah punya pengalaman berteman dengan orang yang good looking. Rasanya tidak kuat menghadapi teman-temannya ini loh. Sebenarnya saya memang dekat sekali dulu dengan dia, kemana-mana bareng. Dan ya setiap saya jalan dengan dia pasti banyak yang sapa. Karena memang famous, sedangkan saya seperti tidak ada di sampingnya. Dan pernah waktu itu teman si good looking ini sakit dan dibawa ke UKS. Di situ temannya si good looking ini juga golongan anak-anak famous di sekolah karena tampan seperti bule. Tapi jujur, saya justru tidak melihat di mana letak ketampanannya. Lanjut ya. Sewaktu saya dan teman saya yang good looking ini menjenguk ke UKS, yang disambut hanya yang good looking saja. Saya diacuhkan bahkan dianggap seperti tidak ada. Diajak ngobrol saja tidak, menyakitkan. Nggak famous atau nggak terkenal, ini sih jelas. Saya pinter aja enggak, apalagi cantik. Insecure dan kurang bersyukur. Dari saya SD, saya memang mendapat perlakuan tidak enak dari teman sekitar. Selain karena tidak good looking, saya tidak pintar dan saya dari keluarga yang biasa saja menuju tidak mampu. Karena mendapat tindakan bullying walaupun tidak parah sih, tetap saja itu membekas di hati. Jadilah sedari saya SD, SMP, dan SMA, bahkan sampai sekarang ini insecure terus. Bahkan sering menangis di kamar karena melihat banyak yang mengambil foto aib saya terus dikirim ke grup kelas, bahkan menjadi foto profil grup kelas. Sangat tidak nyaman bukan? Dan kalau ditanya mama, muka siapa itu di profil grup kelas kamu? Saya hanya tertawa agar orang tua tidak tahu dan tidak khawatir mengenai anaknya ini. Paling saya jawab, biasalah mah, anak-anak kelas suka ngedit hal-hal yang gak jelas biar kenang-kenangan. Padahal dalam hati saya campur aduk, mau nangis dan gak mau lihat foto itu lagi. Lalu ngepost foto di sosmed rasanya berat, soalnya tahu bahwa foto saya gak berhak buat di like, soalnya gak menarik sama sekali. Jadi takut buat suka atau jatuh cinta dengan seseorang. Saya pernah suka sama orang, alhasil orang itu risih ketika tahu saya suka dengan dia. Sekarang crush saya punya pacar yang jauh lebih cantik. Memang sih saya dengan pacarnya itu beda sekali. Dan sekarang saya punya pacar virtual. Tapi saya takut buat bertemu karena takut dia kaget saat melihat saya aslinya ternyata begini. Soalnya menurut saya dia cakep. Mana orang Bandung kan. Jadi takut dia sebenarnya cuma iseng jadian sama saya. Punya trust issue. Ini sih mungkin saya doang yang berlebihan. Banyak teman-teman bilang saya better dibanding saya pas kelas sekian. Sekarang jadi cakep.
Saya nggak percaya, haha. Mungkin aja mereka cuma main-main. Siapa tahu saya jadi GR dan itu menjadi kesenangan tersendiri buat mereka. Atau anak-anak cowok yang tiba-tiba jadi pada suka sama saya. Emang saya percaya? Enggak. Justru saya mungkin dijadiin bahan dare sama mereka. Kalau diceritakan lagi sebenarnya banyak banget. Tapi takut penonton di sini jadi bosen. Oh iya, sedikit pesan dari saya. Kalau kalian belum good looking, coba untuk good attitude atau good brain alias pintar atau pintar bersosialisasi. Good looking nggak melulu soal cantik kok atau soal ganteng kok. Percuma kamu punya paras yang cantik atau ganteng, tapi kamu kurang di attitude atau kurang bisa bersosialisasi, apalagi cuma jadi beban aja dan hanya mengandalkan paras. Tetap aja akhirnya kamu bakal ditinggal sama teman-teman kamu. Udah sih itu aja. Terima kasih ya guys udah mau denger sedikit pendapatku tentang hal ini. Saya jadi keluarin unek-unek juga sekalian, maaf ya. Nah, dari pengalaman teman kita tadi, aku sih ambil kesimpulan bahwa manusia adalah ciptaan yang paling mulia. Jadi untuk apa sih kita merasa tak rupawan? Kalau hanya berdasarkan penilaian sesama manusia itu bukanlah hal yang harus dijadikan beban. Bersyukurlah dengan apa yang diberikan kepada kita dan rawat serta dijagalah sebagai bentuk terima kasih kita kepadanya. Coba ngaca deh dan lihat baik-baik betapa indahnya ciptaannya. Saya Kitna, bye-bye.